Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalau minggu lalu kita sudah mendeskripsikan mengenai pengertian kerjasama internasional dan kerjasama ekonomi internasional, lalu kalian sudah berdiskusi mengenai penyebab atau berbagai hal yang menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, kalian mampu memahami bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan lembaga ekonomi internasional seperti ASEAN, AFTA, MEA, APEC, dan APO. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, kalian persiapkan diri kalian untuk menyimak materi minggu ini. Ada soal latihannya loh. Oke, selamat menyaksikan. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah untuk kemajuan perekonomian. Yang kedua, bermanfaat untuk kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga, menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Yang ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Yang kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Yang kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Yang terakhir, ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contoh, ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Bentuk kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional, seperti ILO dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama ekonomi antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional, seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni
Eropa. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ini yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan berdirinya ASEAN diantaranya yang pertama, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri perdagangan dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Pada tahun 1992 disepakati pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan dari berdirinya AFTA diantaranya yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Pada konferensi tingkat tinggi tahun 2007 disepakati target pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Salah satunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, or ASEAN Economic Community or AEC. Tujuan berdirinya MEA diantaranya yang pertama, mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal single market dan basis produksi dengan dipermudahnya arus perdagangan untuk sektor barang jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal. 2. Menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Untuk itu dilakukan antara lain kerjasama energi, perpajakan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang terakhir, berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. 2. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Tujuan berdirinya APEC diantaranya menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. ASEAN Productivity Organization (APO)
APO atau Organisasi Produktivitas Asia mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Jepang, Pakistan, Indonesia, dan Singapura. Terdapat 5 peran dari APO, yaitu sebagai berikut. 1. Wadah pemikir, think tank. APO menjalankan berbagai riset yang berhubungan dengan kebutuhan para anggota APO. 2. Katalis. APO mendorong aliansi bilateral dan multilateral saling menguntungkan antar anggota serta dengan negara-negara non-anggota yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. 3. Penasehat regional, regional advisor. APO melakukan survei kebijakan negara tiap anggota dan membantu menyusun strategi peningkatan produktivitas dan daya saing. 4. Pembentuk lembaga, institution builder. APO memperkuat organisasi produktivitas dan lembaga-lembaga lain dengan memberikan pelatihan dan jasa konsultasi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. 5. Penyimpan data atas produktivitas, clearinghouse for productivity information. APO memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai produktivitas. Soal latihan. Kalian tulis di buku tulis kalian. Yang pertama adalah tuliskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. 2. Tuliskan arti kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi multilateral, dan kerjasama ekonomi antar regional. 3. Tuliskan kepanjangan dari singkatan ASEAN, AFTA, MEA, APEC, dan APO. 4. Tuliskan negara anggota ASEAN dan tujuan pendiriannya. 5. Apa tujuan didirikan MEA? 6. Tuliskan negara-negara anggota APEC dan tujuan didirikannya badan itu. 7. Tuliskan 5 peran APO. Nah, yang tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini dan soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah ini atau boleh tanyakan langsung ke Bu As ya. Sekian kegiatan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay clean, and stay healthy, guys.